Yesaya pasal yang 41. Yesaya pasal yang ke-41. Ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Pasal Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Tapi kita cuma baca di dalam ayat yang ke-10 saja. Bacaan kita dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai yang ke-20. Tapi pada saat ini, siang hari ini kita cuma bacakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Yesaya ini merupakan kitab di mana nubuatan atau kitab nabi besar. Dan kitab Yesaya pasal yang ke-41 ini merupakan kitab yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda akan hidup dalam pembuangan di Babel, di mana mereka keadaan hancur tapi tanpa harapan. Yesaya mau memberitakan di sini tentang bahwa tak lama lagi Tuhan mau membebaskan mereka. Tuhan mau menyertai mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang pilihannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka akan dibawa pulang dari penawanan di Babel, mau dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Makanya pada siang sore hari ini saya memberikan tema yaitu ketika Tuhan menyertai kita. Amin. Katakan kiri samping kanan kita, ketika Tuhan menyertai kita. Terkadang dalam kehidupan kita ini, kekasih-kekasih Tuhan, hidup kita itu perlu yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-10 sudah katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Dalam keadaan Israel dalam pembuangan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu, Tuhan berkata, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab ini aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Ada suatu janji Tuhan, bahkan bukan janji lagi, tapi suatu bukti yang Tuhan berikan. Kalau kita baca seterusnya, Tuhan benar-benar menyertai mereka, menyertai orang-orang Israel pada waktu itu. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, pada saat hari ini, apa sih yang kita peroleh ketika Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita? Dalam bacaan kita, dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, saya mendapatkan beberapa poin di dalamnya. Poin yang pertama, apa yang kita peroleh saat Tuhan menyertai kita? Yaitu kita mendapatkan pertolongan yang kita butuhkan. Amin. Katakan kiri samping, sebelah sampingmu, Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Ayat tersebut dalam ayat 11 sampai yang ke-13. Sesungguhnya semua orang akan bangkit amarahnya terhadap engkau, akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kalau kita melihat sejarahnya, Israel itu memiliki musuh. Banyak musuh yang marah kepada bangsa Israel.
Tapi Tuhan berjanji sini, Tuhan akan memberikan pertolongan. Bahkan musuhnya pun akan dibuat malu. Sama halnya dengan kita umat pilihannya Tuhan saat ini. Kita akan percaya, walaupun begitu banyak musuh yang membenci kita, tetapi Tuhan akan membuat mereka malu. Firman Tuhan berkata sendiri dalam Yesaya. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan memegang tangan, ya, karena Allah sendiri yang memegang tangan kita dan memberikan kita yang namanya pertolongan. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Pertolongan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Kita nggak tahu rencana Tuhan yang apa terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang dalam contoh halnya kita nggak mengerti apa rencana Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Saya contohkan ketika Tuhan menyembunyikan matahari daripada kita, malah menggantikannya dengan awan gelap, petir yang menyambar, ataupun hujan kekasih-kekasih Tuhan. Tapi setelah itu, Tuhan memberikan pelangi yang indah bagi setiap kita. Ada penggembiraan yang Tuhan berikan, ada suatu hal yang indah yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan itu nggak terlambat dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, itulah mengapa saya katakan pertolongan itu berasal daripada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan yang kita butuhkan. Karena Tuhan mengetahui pertolongan apa yang kita butuhkan saat ini. Apakah pertolongan dalam bidang ekonomi? Mungkin pertolongan dalam bidang studi kita yang kita gumulkan. Tapi percayalah, Tuhan akan tetap menyertai kita dan memberikan pertolongannya kepada setiap kita. Amin. Poin yang kedua, singkat saja. Ketika Tuhan menyertai kita, poin yang kedua yang saya dapat yaitu kita akan mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan. Tadi pertolongan, sekarang kekuatan daripada Tuhan. Itu di ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa, ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau dengan firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kubuat seperti sekam. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat Tuhan, kalau kita baca di ayat 14, Tuhan menggambarkan seperti bangsa Israel ini merupakan bangsa yang lemah. Dikatakan bahwa janganlah takut, hai si cacing Yakub dan ulat Israel. Kalau kita melihat seperti hal yang lemah. Digambarkan dengan cacing, digambarkan dengan ulat. Yang mungkin kalau kita goyang-goyangkan cacing dan ulat itu seperti mudah kita hancurkan. Kita becek sedikit aja udah hancur. Ulat kalau kita pencet udah hancur. Tetapi Tuhan di sini melihat bahwa itu bukanlah suatu persoalan yang besar. Itu bukanlah suatu persoalan yang rumit bagi Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu telah memegang tangan kita. Tuhan itu yang memegang kita, bahkan menolong kita. Di ayat 13 dikatakan tadi. Sebab aku ini Tuhan yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita katakan bahwa walaupun kita lemah, walaupun saat ini dalam keadaan lemah, Tuhan berkata, jangan takut, teman-teman. Sebab aku yang menolong engkau, firman Tuhan berkata. Dia akan memegang tangan kanan kita. Dia akan yang selalu bersama-sama dengan kita.
Sehingga walaupun dikatakan di ayat yang ke-14 seperti cacing dan ulat, tetapi kita baca di ayat 15 dikatakan bahwa sungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kubuat seperti sekam. Saya tadi searching apa sih itu papan pengirik? Papan pengirik itu seperti buat biji-bijian di bawah, terus papan itu diikat pada kedelai kalau waktu itu untuk ditarik, lalu ditarik. Sehingga terlepas. Dan kita yakin dan percaya itu kuat. Itu kuat dalam kehidupan kita, teman-teman. Papan pengirik itu kuat. Bagaimana dia menghancurkan, memisahkan antara sekam dengan buah-buahan. Dia dipisahkan. Oleh karena itu bahkan di ayat 15b dikatakan bahwa engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Bahwa dengan papan pengirik ini segala sesuatu akan mudah kita hancurkan. Seperti sekam yang dihembuskan angin akan cepat berlalu. Oleh karena itu Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kita suatu kekuatan yang luar biasa. Tapi ada prosesnya Tuhan yang di dalamnya. Ada proses Tuhan yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Ada prosesnya Tuhan itu yang akan kita rasakan. Dengan kata lain saya mengatakan bahwa dengan tidak mudahnya kita akan langsung kuat gitu saja. Tuhan mau kita itu diproses. Tuhan mau kita itu merasakan yang namanya proses demi proses. Terkadang dalam kehidupan kita, kadang kita ingin merasa kuat seperti baja, tapi kita tidak mau ditempa. Terkadang kita mau seharum rupa, tapi kita tidak mau dibakar. Kita mau secemerlang emas, tapi kita tidak mau dileburkan. Setiap mereka, baik pun itu baja, dupa yang harum, bahkan emas yang murni, mereka melewati namanya proses. Bahkan kita pun saat-saat ini, ketika kita ingin menjadi kuat dalam kehidupan kita, ketika itu menyertai kita, Tuhan akan memberikan kita proses. Seperti baja tadi, dia perlu ditempa bagaimana dia akan menjadi kuat. Seperti dupa tadi, perlu pembakaran dulu supaya dia menjadi harum. Bahkan seperti emas, yang saya katakan bahwa dia perlu dileburkan dulu supaya dia bisa menjadi cemerlang, bahkan murni. Bukan semerta-merta dan ketika Tuhan menyertai kita, kita akan langsung kuat. Tidak, teman-teman, kekasih Tuhan. Ada proses yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena ada satu kalimat berkata, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Setiap proses yang kita lalui akan membuahkan hasil yang sungguh luar biasa. Setiap proses yang kita jalani saat-saat ini akan menghasilkan suatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Setiap kita mempunyai proses yang berbeda. Tapi ingatlah, untuk melewati setiap proses itu, dikatakan di sini bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tahu kekuatan apa yang kita butuhkan saat-saat ini. Tuhan tahu kekuatan apa yang Dia mau berikan kepada setiap kita. Karena Dia yang mengerti hati kita. Karena Dia yang mengerti setiap segi persoalan kita. Percayalah kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan itu menyertai setiap kita. Amin. Poin yang ketiga dan poin yang terakhir yang saya dapatkan yaitu apa yang kita dapatkan ketika Tuhan menyertai kita. Yaitu ketika Tuhan menyertai kita, kita akan mendapatkan namanya mujizat yang kita butuhkan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat dalam ayat ke-16 sampai ayat ke-20 dikatakan bahwa
Apalagi ayat 18, saya baca ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon miak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang yang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini, yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita melihat dari ayat 18 sampai yang ke-20, mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa Dia akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Bahkan membuat padang gurun menjadi telaga. Padang gurun identik dengan pasir, tapi dijadikan telaga oleh pada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di sini mengartikan bahwa dalam keadaan sulit pun, orang-orang yang sengsara mungkin dikatakan di 18 tidak mendapatkan air sehingga mereka menjadi kehausan. Tuhan tetap menjawab setiap seru-seru doa mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak menjauh daripada mereka. Tetapi Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi permohonan mereka. Karena di ayat 17 mereka berkata bahwa orang-orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air. Tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, menjawab mereka. Tuhan yang menjawab mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Walaupun mereka udah kesusahan mencari air. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dengan mujizat yang sungguh luar biasa. Tuhan menjawab dengan penyertaan yang sungguh luar biasa. Tuhan mengerti mujizat yang kita butuhkan saat ini. Apapun yang kita perlukan, mungkin engkau membutuhkan mujizat dalam kesembuhan dalam kehidupanmu, Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Apapun yang kita butuhkan saat ini, Tuhan akan menyertai kita. Mujizat Tuhan itu akan nyata dalam setiap kita. Ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan. Saya akan percaya penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Dia yang terakhir saya mau katakan bahwa dalam Matius 28 ayat yang ke-20, tolong salah satu orang bacakan. Baik dari Zoom yang lain. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih. Di ayat 20b dikatakan bahwa, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita sampai di akhir zaman. Dengan di ujung kebenaran firman Tuhan saya mengatakan bahwa hidup ini kita bisa memberikan 1000 alasan untuk menangis. Tetapi Tuhan Yesus bisa memberikan kita 1 alasan untuk tetap bersyukur.